Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan pelajaran dalam mata kuliah hadis tarbawi. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat seiring salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Ketiga kalinya di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis tarbawi yang berjudul sifat sombong ataupun takabur. Baik, sebelum materi saya akan jelaskan, di sini saya akan absensi dulu kehadiran teman-teman. Yang pertama ada Muhammad Farel. Yang kedua Muhammad Fikri. Mas Fikri. Yang ketiga ada Saudara Purnomo. Yang keempat ada saudara Asep. Terus yang terakhir ada saudara Zuhri. Baik, alhamdulillah teman-teman bisa hadir pada pelajaran hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang takabur atau sifat sombong. Itu, apakah kalian mengetahui apa itu tentang sifat takabur? Belum. Nah, baik. Di sini akan saya jelaskan tentang sifat takabur. Sifat takabur adalah sifat sombong, merasa paling tinggi hingga akhirnya merendahkan orang lain. Orang takabur akan memperlihatkan kelebihannya untuk membuktikan diri bahwa ialah yang terbaik sambil mengejek serta merendahkan orang lain. Baik, di sini akan menjelaskan tentang sifat takabur, yaitu merendahkan ataupun merasa tinggi. Di sini orang takabur itu dia tidak akan merasa dirinya itu rendah. Karena apa? Karena dia merasa dirinya itu lebih kuat. Dan dari takabur itu dia akan mengejek orang, dia akan mencaci orang, dia akan mengklaim orang itu buruk. Jadi seperti itu. Sifat takabur itu adalah sifat tercela. Sifat tercela, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dari dia itu adalah ciptaan Allah. Nah, dia pun bisa saja dia mencaci Allah, dia bisa merendahkan Allah. Karena apa? Sifat takabur itu kalau sudah tertanam di diri seseorang itu tidak akan bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan itu semua. Baik. Dalil di sini saya akan mencantumkan dalil dari sifat takabur. Baik, di sini ada hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat takabur. Yang ayatnya wala tu'assir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia dikarenakan sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong serta terlalu membanggakan diri. Baik, di sini saya akan mencantumkan firman Allah tentang takabur.
Baik, inilah ayat ayat tentang takabur. Nah, di sini saja yang artinya di Allah tidak menyukai orang-orang, sungguhnya Allah innallaha la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang yang sombong serta terlalu membanggakan diri. Untuk apa kita menyombongkan diri? Untuk apa kita membanggakan diri? Untuk apa kita meninggikan kita sendiri? Karena apa? Karena itu sangatlah tidak penting. Karena apa? Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita banggakan? Contoh, tentang wajah, tentang good looking. Untuk apa kita bangga? Untuk apa kita bangga tentang diri kita sendiri? Kita seharusnya merawat wajah kita lebih baik, merawat wajah kita supaya apa? Karena kita merawat wajah kita, contoh dari hal kecil itu ya, karena kita sama saja merawat ciptaan Allah. Kita ini diciptakan dari Allah. Untuk apa kita berbangga? Itu dari segi wajah, dari segi fisik, dari segi harta. Untuk apa kita membanggakan? Untuk apa kita menyombongkan harta kita? Toh itu harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta kita, ketika rezeki kita dicabut ataupun Allah murka dengan kita karena kita sifat takabur, ya, terus kita jatuh miskin, terus kita tidak punya apa-apa, itu balik-balik lagi ke Allah. Maka dari itu janganlah kita membanggakan diri kita, janganlah kita menyombongkan diri kita, karena semua itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanyalah milik Allah. Baik, apakah dari rekan-rekan ingin menanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini? Silahkan, boleh ditanyakan. Apa dampak negatif dari sikap takabur? Baik, saudara Farhan, apa dampak negatif dari sifat takabur? Sangat banyak ya, saudara-saudara, rekan-rekan. Banyak sekali sifat negatif yang ada pada diri seorang tentang sifat takabur. Yang pertama, itu positif, Allah tidak menyukai. Allah tidak menyukai. Yang ada di tadi, innallaha yuhibbu. Allah tidak menyukai sifat takabur. Allah sangat-sangat membenci orang yang takabur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dampak lingkungan kita sekitar. Pasti tentunya ketika kita berteman ataupun kita bermasyarakat dan itu kita memunculkan sifat takabur ataupun sombong, maka teman-teman kita yang di sekeliling kita itu merasakan benci juga. Karena apa? Contohnya, ini loh aku punya uang banyak, ini loh aku punya motor bagus, ini loh aku punya HP bagus. Karena itu tidak penting. Ketika kita mempunyai hal tersebut, ketika kita dapat membeli barang-barang yang berharga, itu kita jangan bersifat takabur. Itu kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan rezeki, karena orang tua kita sudah diberikan rezeki untuk bisa membeli barang-barang itu. Dampak negatifnya lagi, positifnya kita sedikit teman. Karena apa? Karena orang-orang yang di sekeliling kita juga kita mikir, karena apa? Males berteman dengan orang yang sombong, karena nanti dia bisa ngejudge kita, karena dia bisa mencaci kita, dia bisa merendahkan diri kita. Baik, apakah saudara Farel sudah paham tentang penjelasan saya tadi? Sudah. Baik, cukup sekian materi dari saya tentang takabur ataupun sifat sombong. Apabila nanti ada rekan-rekan yang ingin menanyakan lagi, boleh di sesi selanjutnya ataupun pertemuan kita selanjutnya. Itu. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.